Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dan ketidaksamaan di nilai mutlak linear satu variabel. Namun, sebelum kita belajar mengenai persamaan dan ketidaksamaan ini, kita harus memahami dulu bagaimana konsep dari nilai mutlak itu. Maka dari itu, di video ini kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak. Oke, kita langsung saja. Nah, bagaimana sih konsep nilai mutlak itu? Nah, nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan tanda dua garis ya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Merupakan jarak antara 0 ke bilangan X pada garis bilangan real. Nilai mutlak adalah nilai bilangan yang selalu positif atau 0. Kenapa? Kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada garis bilangan. Diketahui mutlak 2. Berarti artinya dia itu jarak dari 0 ke 2 pada garis bilangan. Dari 0 ke 2. Nah, jaraknya berapa? Kita hitung 1, 2. Yaitu 2 langkah atau 2 satuan, sehingga mutlak 2 itu sama dengan 2. Contoh lagi. Mutlak negatif 4. Berarti jarak dari 0 ke negatif 4 pada garis bilangan. Berapa? 1, 2, 3, 4. Yaitu 4 langkah atau 4 satuan, sehingga mutlak negatif 4 itu sama dengan 4. Nah, kita lihat, meskipun di dalam tanda mutlak ini bilangannya negatif, tetapi hasilnya positif. Karena yang kita perhatikan di sini itu adalah langkahnya atau nilainya, bukan arahnya. Karena juga jarak itu kan tidak ada yang negatif ya, selalu positif. Gak mungkin kan misalkan jarak dari Ciamis ke Tasikmalaya itu jaraknya negatif 20 km. Atau jarak rumah aku ke rumah kamu negatif 120 meter. Gak mungkin kan? Oleh karena nilai mutlak itu selalu positif, maka nilai mutlak dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan X bilangan real, tanda mutlak ini dibaca nilai mutlak X adalah didefinisikan mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Dan mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, loh kok negatif? Katanya harus positif atau nilai mutlak itu selalu positif. Contoh, mutlak 7. Yaitu 7 itu kan lebih dari 0 ya, maka dia nilainya akan tetap. Yaitu 7 sama dengan bilangan yang berada di dalam tanda mutlak. Kemudian mutlak negatif 5. Berarti negatif 5 itu kan kurang dari 0, maka dia akan menjadi seperti ini. Itu artinya negatif 5 ini kita kalikan dengan negatif. Menjadi negatif dikali negatif 5. Negatif dikali negatif 5 itu sama dengan 5. Nah, hasilnya tetap positif kan? Sampai sini paham kan? Ingat saja bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Jadi jika ditanyakan misal negatif 10, langsung aja 10. Gak perlu lagi pakai garis bilangan ataupun dikerjakan seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita selesaikan operasi yang berada di dalam tanda mutlak ini, tetapi nanti hasilnya masih berada di dalam tanda mutlak. 2 dikurangi 4 yaitu negatif 4, sehingga mutlak 2 dikurangi 6 itu sama dengan mutlak negatif 4. Mutlak negatif 4 itu adalah 4. Nah, definisi nilai mutlak ini dapat dibaca juga sebagai berikut. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Lawan dari bilangan negatif itu adalah positif. Nah, untuk selanjutnya kita bahas beberapa contoh soal berikut. Untuk soal pertama yaitu mutlak negatif 4 dikurangi mutlak negatif 10.
kita jawab, kita tulis ulang soalnya. Nah, kita untuk menyelesaikan soal ini, kita kerjakan dulu dari dalam, yaitu mutlak negatif 4 dan mutlak negatif 10. Mutlak negatif 4 yaitu 4, dikurangi mutlak negatif 10 yaitu 10. Maka hasilnya mutlak 4 dikurangi 10. 4 dikurangi 10 yaitu negatif 6, sehingga mutlak 4 dikurangi 10 yaitu mutlak negatif 6. Mutlak negatif 6 yaitu 6, dan ini dia hasilnya. Kita selanjutnya soal 2. Untuk X sama dengan 3, nilai mutlak 6 dikurangi mutlak X dikurangi 5 adalah, kita tulis ulang soalnya. Nah, diketahui bahwa X itu sama dengan 3, maka X ini kita ganti dengan 3. Menjadi mutlak 6 dikurangi mutlak 3 dikurangi 5. Nah, setelah itu kita kerjakan dulu dari dalam, yaitu yang ini ya, yang mutlak 3. Mutlak 3 itu adalah 3. Menjadi mutlak 6 sama dengan mutlak 3 dikurangi 5. Kemudian kita kerjakan yang ini, 3 dikurangi 5 yaitu negatif 2. Masih berada di dalam tanda mutlak ya, jadi mutlak 6 dikurangi mutlak negatif 2. Nah, mutlak negatif 2 itu 2, jadi mutlak 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 yaitu 4 ya, jadi mutlak 4. Mutlak 4 adalah 4. Dan ini ya hasilnya. Selanjutnya soal ketiga. Untuk X lebih dari 3, bentuk aljabar dari mutlak 3 dikurangi X adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan gunakan definisi dari nilai mutlak. Apakah masih ingat? Nah, ini dia ya untuk definisi dari nilai mutlak. Nah, berarti mutlak 3 dikurangi X sama dengan 3 dikurangi X jika 3 dikurangi X lebih dari 0. Dan mutlak 3 dikurangi X sama dengan negatif 3 dikurangi X jika 3 dikurangi X kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita operasikan kedua batasan ini. Kita operasikan dulu yang pertama, kita tulis ulang. Nah, kita buat ruas kiri itu hanya X-nya saja, sehingga 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya seperti ini, negatif X lebih dari negatif 3. Kemudian kedua ruas kita kalikan negatif 1 supaya X-nya menjadi positif. Nah, karena kedua ruas dikalikan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan ini juga akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi seperti ini, X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini untuk batasan yang ini ya, yaitu sama dengan ini. Kemudian kita operasikan yang ini. Caranya sama ya, seperti ini. Jadi kita langsung saja. Nah, jadi hasil operasi dari ini adalah X lebih dari 3. Nah, kemudian kita ganti kedua batasan ini dengan ini. Jadi seperti ini. Nah, ini dia ya setelah disederhanakan. Nah, kita lihat di sini untuk X lebih dari 3. Maka yang ini ya. Nah, maka bentuk aljabarnya itu adalah ini. Nah, kita bisa keluarkan ya dari kurungnya menjadi negatif 3 ditambah X. Kemudian kita juga bisa balikan ya, X-nya menjadi di depan, jadi seperti ini. Nah, ini dia X kurang 3. Jadi bentuk aljabar dari mutlak 3 dikurangi X itu adalah untuk X lebih dari 3 adalah X dikurangi 3. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran matematika kali ini.
Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!